Di surga ada kawin dan dikawinkan, itu sesat. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, disclaimer terlebih dahulu, kita membahas iman Kristen dan Alkitab. Tidak ada ngomongin yang di luar daripada kekristenan. Nah, kalau mungkin ada teman-teman yang di luar dari kekristenan mungkin tertarik, bagaimana sih surga di Kristen itu? Nah, ya silahkan untuk menonton sampai selesai. Oke? Sangat jelas bahwa di surga ini tidak ada yang namanya kawin atau dikawinkan. Bahkan dikatakan sesat kalau di surga ini ada kawin dan dikawinkan. Nah, mari kita baca langsung firman Tuhan dari Injil Markus pasal ke-12 mengenai orang Saduki dan kebangkitan. Nah, mari kita baca mulai dari ayat yang ke-18. Orang-orang Saduki yang mengatakan bahwa kebangkitan itu tidak ada datang pada Yesus, lalu mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa telah menulis kepada kami bahwa jika seorang saudara laki-laki mati dan ia meninggalkan seorang istri tanpa anak, maka saudaranya itu harus mengambil istrinya dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama mengambil seorang istri, tetapi ketika mati, ia tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua mengambil wanita itu, tetapi ia pun mati dan tidak meninggalkan keturunan. Seperti itu pula yang ketiga. Dan ketujuhnya telah mengambil wanita itu menjadi istrinya. Tetapi mereka tidak meninggalkan keturunan. Pada akhirnya mati jugalah wanita itu." Nah, jadi di sini ada 7 orang bersaudara, 7 laki-laki ya. Saudara yang pertama atau laki-laki yang pertama ini menikah dengan seorang perempuan. Kemudian laki-laki yang pertama ini meninggal tanpa meninggalkan seorang anak atau keturunan bagi istrinya itu. Nah, kemudian saudara lainnya yang masih hidup atau saudara yang nomor 2 ini harus mengambil istri dari saudaranya itu untuk dijadikan pasangan untuk membangkitkan keturunan agar memiliki anak, agar memiliki keturunan, biar nggak terputus lah keturunannya begitu. Nah, tetapi yang nomor 2 ini juga kemudian meninggal tanpa meninggalkan anak atau keturunan bagi perempuan itu. Nah, kemudian saudara lainnya yang masih hidup, yang nomor 3, kemudian yang nomor 4, yang nomor 5, nomor 6, nomor 7, sudah menikah semua dengan seorang perempuan itu, tetapi tetap tidak mendapatkan keturunan, tidak mendapatkan anak juga, yang pada akhirnya perempuan itu juga meninggal gitu loh. Nah, kemudian ada orang-orang Saduki ini yang bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita baca apa pertanyaannya. Di ayat yang ke-23, ketika mereka bangkit pada hari kebangkitan, wanita itu akan menjadi istri siapa dari antara mereka? Sebab ketujuhnya telah memiliki wanita itu sebagai istrinya. Nah, jadi ketujuh laki-laki itu, ketujuh saudara itu, sudah pernah menjadi pasangan dari si perempuan itu. Nah, kemudian pertanyaan orang-orang Saduki ini kira-kira, nanti di surga ini, suami dari perempuan itu yang mana gitu loh. Yang nomor 1, yang nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, yang mana gitu loh. Ataukah malah kira-kira semuanya menjadi pasangan dari si perempuan itu kan gitu. Poli andri ya. Nah, bukan poligami lagi. Nah, kira-kira yang mana gitu loh. Nah, kemudian dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus di ayat yang ke-24. Ini poinnya di sini gitu loh. Yesus menjawab mereka, "Karena hal inilah kamu telah tersesat, sebab kamu tidak memahami kitab suci maupun kuasa Elohim." Di ayat yang ke-25, "Sebab ketika mereka bangkit dari kematian,
mereka tidak kawin ataupun dikawinkan, melainkan mereka menjadi seperti para malaikat di surga. Jadi kehidupan di surga dengan di bumi ini sangat berbeda gitu loh. Jadi kehidupannya ini seperti malaikat, bukan menjadi malaikat loh ya, tapi kehidupan seperti malaikat. Nah, ayat ke-26 tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu membaca di dalam kitab Musa ketika Elohim berbicara kepadanya di semak duri dengan berkata, Akulah Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Dia bukanlah Elohim orang-orang mati, melainkan Elohim orang yang hidup. Kamu benar-benar tersesat. Jadi sudah sangat jelas sekali ya, bahwa di surga ini tidak ada yang namanya kawin ataupun dikawinkan. Mari kita perhatikan di ayat ke-24 perkataan Tuhan Yesus. Karena hal inilah kamu telah tersesat, sebab kamu tidak memahami kitab suci maupun kuasa Elohim. Sebab ketika mereka bangkit dari kematian, mereka tidak kawin ataupun dikawinkan, melainkan mereka menjadi seperti para malaikat di surga. Sudah sangat jelas, di surga ini tidak kawin ataupun dikawinkan. Jadi kalau ada yang mengajarkan bahwa di surga ini ada kawin ataupun dikawinkan, sudah sangat-sangat jelas. Mereka orang-orang yang sudah tersesat karena ajaran-ajaran sesat itu loh. Ini kita ngomongin kekristenan dan Alkitab ya. Jadi ini sudah sangat-sangat jelas sekali gitu loh, bahwa kita sebagai orang Kristen tidak percaya kalau di surga ini ada yang namanya kawin ataupun dikawinkan. Terlebih lagi malah proses kawin mengawinnya di surga ini malah brutal sekali, nggak seperti manusia, malah dikatakan mungkin seperti seperti binatang atau apa. Ini sangat-sangat jauh sekali tersesatnya itu loh. Kehidupan di surga dengan di dunia ini sangat berbeda. Dan kondisi tubuhnya, kondisi keadaan dan lain sebagainya ini sudah berbeda gitu loh, di surga dengan di dunia. Jadi jangan disamakan kehidupan di dunia dengan kehidupan di surga. Sangat-sangat berbeda gitu loh. Nah, orang-orang yang nggak mengerti bahwa berpikiran di surga nanti ini akan ada pesta-pesta pesta-pesta yang legit sekali, ya itu mereka sudah sangat-sangat jauh tersesat gitu loh. Seperti yang tertulis di ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita bacakan barusan gitu loh. Oke? Nah, jadi untuk teman-teman, saudara semuanya, semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.